wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Nabila Nur Cahya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2017A. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang UAS perpustakaan yang akan kita bahas dalam video ini. Ada 10 poin. Yang pertama, tentang pengertian perpustakaan, perpustakaan sekolah, dan ilmu perpustakaan. Perpustakaan merupakan sebuah gedung atau bangunan yang berisikan buku-buku, baik buku tertulis maupun non-tulis, yang digunakan untuk kita sebagai sumber referensi yang disusun secara sistematis agar kita mudah untuk mencari pada waktu buku itu akan digunakan. Sedangkan kalau perpustakaan sekolah merupakan perpustakaan yang berada di sekolah yang digunakan untuk referensi bagi para siswa maupun guru dalam proses pembelajaran. Pada umumnya perpustakaan juga menjadi sumber informasi untuk dibuat referensi bagi para pelajar. Kalau ilmu perpustakaan merupakan sebuah ilmu interdisipliner yang menggabungkan antara ilmu sosial, ilmu hukum, atau ilmu yang lainnya untuk belajar tentang perpustakaan. Di dalam ilmu perpustakaan juga kita diajarkan untuk bagaimana cara mengolah informasi, menganalisis, dan menyimpan informasi secara baik. Yang kedua, tentang sejarah perkembangan perpustakaan di Indonesia. Dimulai sejak pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda dan juga pada waktu itu pada masa penjajahan Belanda yang membangun perpustakaan di Indonesia. Selanjutnya, sejarah perpustakaan di perpustakaan sekolah. Dimulai dari pemerintah Hindia Belanda yang mana pada waktu itu masih mendirikan perpustakaan rakyat yang berisi cerita-cerita atau bahan bacaan rakyat pada masa balai pustaka. Nah, perpustakaan sekolah berkembangnya sejak pada tahun 1920-an yang bertepatan dengan berdirinya sekolah tinggi di Indonesia. Yang nomor 3 yaitu tentang fungsi perpustakaan. Secara umum perpustakaan berfungsi untuk memberikan ilmu, memberikan referensi, dan juga sebagai pengabdian masyarakat, dan juga untuk mengisi waktu luang bisa digunakan untuk tempat rekreasi. Fungsi pendidikan yaitu untuk membantu para pelajar untuk menemukan sumber informasi atau referensi yang digunakan di dalam proses pembelajaran dan untuk menunjang pendidikan. Sedangkan fungsi perpustakaan bagi masyarakat atau sosial yaitu untuk menyimpan karya masyarakat di dalam perpustakaan supaya bisa diabadikan dan disimpan selamanya agar tidak hilang. Yang terakhir yaitu tentang perpustakaan sebagai fungsi teknologi, yaitu sekarang sudah berkembang teknologi, jadi kita tidak usah repot-repot untuk datang ke perpustakaan dan bisa memanfaatkan sumber teknologi tersebut. Bisa juga kita akses perpustakaan lewat media elektronik seperti laptop maupun HP, melalui aplikasi perpustakaan online atau daring yang juga memudahkan masyarakat atau pengguna perpustakaan tersebut. Yang keempat, tentang jenis perpustakaan. Yang pertama ada perpustakaan nasional yang berada di ibu kota yaitu di Jakarta. Yang kedua ada perpustakaan umum yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum. Yang ketiga ada perpustakaan
perguruan tinggi, yaitu yang berada di perguruan tinggi, dan untuk mewujudkan tridharma perguruan tinggi. Yang keempat ada perpustakaan sekolah yang berada di sekolah untuk menunjang pendidikan dan untuk sebagai sumber referensi bagi siswa maupun gurunya. Yang kelima ada perpustakaan khusus, yaitu yang didirikan untuk instansi tertentu yang bertujuan untuk menyimpan data-data. Yang keenam perpustakaan wilayah yang berada di wilayah yang bertujuan untuk memberikan informasi yang ada pada wilayah tersebut. Yang terakhir yang ketujuh adalah perpustakaan keliling. Nah, perpustakaan keliling ini berpindah tempat dari daerah menuju ke daerah yang lainnya untuk memberikan layanan perpustakaan pada daerah pedesaan maupun yang terpencil. Yang kelima adalah sistem perpustakaan, yaitu ada dua. Yang pertama sistem terbuka, yang kedua adalah sistem tertutup. Kalau yang terbuka, jadi kita sebagai pengguna perpustakaan itu bebas mau memilih buku yang mana, bisa mengambilnya sendiri di tempat rak buku yang sudah disediakan di dalam perpustakaan. Nah, kalau yang tertutup ini, jadi kita dibatasi, kita tidak bisa mengambil buku secara langsung, tetapi kita harus melewati orang yang menjaga di perpustakaan. Nanti setelah kita memilih buku melalui katalog buku, kita bisa memberikannya ke petugas perpustakaan. Setelah itu kita baru dijadikan buku yang kita maksud tersebut. Yang keenam itu ada mekanisme perpustakaan. Ada tiga. Yang pertama mengelola, yang kedua ada menghimpun informasi, yang ketiga ada memberdayakan secara optimal informasi tersebut. Yang pertama yaitu ada mengelola. Jadi perpustakaan itu mengelola buku-buku dan merawat buku-buku yang ada di perpustakaan. Yang kedua ada menghimpun informasi. Jadi perpustakaan itu berfungsi untuk menyimpan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, yang ketiga memberdayakan secara optimal. Jadi perpustakaan itu sebagai tempat informasi yang harus diberikan kepada masyarakat, jadi harus memberikan informasi yang benar-benar baik untuk disebarluaskan kepada masyarakat penggunanya. Yang ketujuh tentang standarisasi perlengkapan dan peralatan yang ada di perpustakaan. Jadi standarisasi ini adalah kriteria atau standar minimal yang harus dipenuhi dalam perpustakaan. Jadi selain gedung atau bangunan, jadi perpustakaan juga memiliki peralatan dan perlengkapan. Nah, di sini peralatannya berupa kantong buku, ada lembar tanggal atau pengembalian, ada cap atau bak stempel juga, terus ada komputer, laptop, dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau yang perlengkapannya itu seperti meja, buku buat pengguna perpustakaan, buat perpustakaan, ada juga rak buku, rak majalah, atau tempat laci penyimpanan barang. Sebelum kita pergi ke perpustakaan kan biasanya kita harus menitipkan barang di dalam laci. Ada kereta buku yang digunakan untuk mengambil buku yang setelah digunakan akan dikembalikan kepada raknya. Yang kedelapan yaitu pengertian pustakawan. Pustakawan merupakan orang yang ahli dalam perpustakaan. Nah, di sini tugasnya atau tujuan dari pustakawan itu untuk memberikan pelayanan yang baik kepada para pengunjung perpustakaan. Selain itu juga pustakawan bisa menjaga buku atau merawat buku-buku itu dengan baik. Tujuannya apa kode etik ini? Yaitu untuk menjaga mutu profesi dari seorang pustakawan tersebut dan menjaga hubungan baik antara pengunjung dengan pustakawan tersebut. Dan yang terakhir adalah sebagai pengabdian anggota secara profesi.
Yang kesembilan adalah pengertian bahan pustaka. Bahan pustaka merupakan semua sumber informasi baik yang bersifat tulis, cetak maupun karya rekam. Nah, di sini contohnya dari jenis-jenis bahan pustaka ada monograf buku, ada monograf seri, ada monograf analitik, ada terbitan seri. Di situ juga ada macamnya, bisa buku, tesis, skripsi, disertasi. Ya, terus yang contoh selanjutnya ada terbitan yang bersifat sementara, bisa berisi brosur atau pamflet. Nah, contoh yang berikutnya itu ada bahan pustaka yang berupa rekaman, bisa CD atau CD-ROM, foto, perekam suara, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu yang ke-10 tentang jaringan informasi di perpustakaan sekolah. Jaringan informasi di perpustakaan sekolah ini merupakan kegiatan perpustakaan yang pelaksanaannya atau kerjasamanya menggunakan perangkat teknologi informasi, tetapi juga melibatkan unit lain seperti pusat dokumentasi, pusat informasi, pusat analisa, dan pusat rujukan. Nah, yang kedua yaitu pengelolaan informasi di sekolah. Jadi perpustakaan yang ada di sekolah itu bukan salah satu layanan publik dalam bidang informasi, merupakan jembatan penghubung antara sistem informasi yang telah dikemas secara Yang kedua atau yang B yaitu pengelolaan informasi perpustakaan sekolah. Pengelolaan informasi di sekolah merupakan sebagai salah satu alat penghubung atau layanan publik dalam bidang informasi, merupakan jembatan penghubung antara informasi yang telah dikemas dalam berbagai bentuk media dengan penggunaannya. Selanjutnya yaitu ada komponen perpustakaan sekolah. Jadi komponen dari perpustakaan sekolah ini bisa meliputi dari warga sekolah itu sendiri, yaitu bisa dari gurunya maupun dari muridnya. Yang terakhir itu tentang bentuk jaringan di sekolah. Yang pertama ada koleksi perpustakaan yang bervariasi atau yang terkini. Yang kedua ada koleksi perpustakaan yang menunjang kurikulum sekolah. Dan yang ketiga ada menjalin kerjasama dengan pihak yang relevan untuk mengembangkan informasi yang ada di sekolah. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dari mata kuliah perpustakaan sekolah, materi yang saya dapat selama 1 semester ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.